yang menjadi orang NU saya nggak bisa melarang demikian juga Panji tidak bisa melarang dong saya mencintai Nahdlatul Ulama Iya. karena organisasi saya. Tapi yang kemudian sama sekali tidak pas ketika dia membandingkan antara FPI dengan ulama. Apalagi katanya NU jauh dengan masyarakat. Ini data dari mana? Oke, tapi gini ya, Gus, kita anggap dulu bahwa ini kata-kata Pak Tamrin. Ya, anggap saja Pak Tamrin. Anggap aja Pak Tamrin. Tapi Saya juga mau tanya Pak Tamrin, ini Anda mengatakan NU dan Muhammadiyah jauh dari ya kan masyarakat. menurut di situ kan bahwa FPI itu membuka pintunya. Jadi siapapun misalnya mau datang kalau NU Muhammadiyah itu kan Jadi kenapa udah saya katakan elit gitu loh. ini tidak perbandingannya tidak matching. Satu bro, kita lihat dari segi lahir. NU Muhammadiyah sudah 1 abad lebih. NU sudah hampir 1 abad. FPI baru sampai dari kapan sih? Survei LSI 2020, berapakah jumlah warga NU Muhammadiyah dan ormas-ormas lain? Dari 87% masyarakat Muslim Indonesia yang menjadi orang NU menurut LSI 49,5%. Muhammadiyah 4,5%. Sementara FPI cuma 0, sekian persen. Kalau kemudian berbicara sumbangsih untuk bangsa, waduh, sekian banyak pahlawan nasional dari Nahdlatul Ulama, sumbangsih untuk bangsa, resolusi jihad, Pancasila, Wahid Hasyim, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau berbicara soal pendidikan, ayo perbandingan saja sekarang. Ini pendidikan ya, Sekarang pendidikan saja. Oke, pendidikan, tapi katanya adalah bahwa ada anak mau sekolah, nggak diterima sama sekolahnya, udah gitu minta surat Cuman ke itu. FPI, terus akhirnya diterima. Sekedar gitu, itu. Sekedar itu. NU bu, ribuan sekolah madrasah gratis untuk umat bangsa ini. Nggak usah jauh-jauh. Pondok Sohib lo di Jogja. Iya, 200 orang. Gratis ya, semuanya, makan minum sampai ada yang kuliah sampai perguruan tinggi sampai S2 gimana? Perbandingannya hanya dengan 1 surat diterima. Ini baru Miftah, bro. Kenapa dia bete? Karena banyak yang nggak tahu. Jadi dia ini kan punya pesantren, Udah gitu anak gratis. ada berapa? 200. Anak ada 200 di pesantren. Dengan berbagai macam latar belakang penjahat, macam-macam kita terima. Terus sih banyak yang nggak tahu bahwa dia tuh keluar, ini bener loh, dia tuh keluar ratusan juta tiap bulan. Iya. Buat 200 anak itu. Dan belum ada sumbangsi dari podcast loh. Dia tuh kalau ketemu gue ya, dia pasti gini, gila, ini buat makan mereka aja segini, buat ini gini, dan ini nggak boleh berhenti, makanya apalagi musim pandemi kayak gini kan, makanya Gus Miftah kemana-mana nyari duit. Iya kan, untuk mereka. Iya, karena mau nggak mau. Untuk keberlangsungan anak-anakku. Lah ini hanya dibandingkan 1 surat, gara-gara dari 1 surat katakanlah benar dari kawan-kawan FPI bisa diterima di sekolah, dibandingkan dengan NU sumbangsi terhadap pendidikan di Indonesia. Bro Dadi tahu, puluhan ribu pesantren di Indonesia dan itu banyak yang gratis pesantrennya, bahkan ribuan. Kayak saya di Jawa Timur, kayak saya di Seragen, Abbas Syarif Hidayatullah, santrinya ribuan gratis. Nah, bahkan sekarang mereka santri-santri itu masak ya akhirnya. Masak ya. gimana? Karena pandemi. Artinya kalau kemudian perbandingannya hanya dengan salah 1 surat dari FPI kemudian bisa diterima di sekolah, yang kemudian Panji bilang, ini kiainya jauh dari masyarakat. Kiai NU 24 jam, bro. Dari urusan dunia sampai urusan kematian tuh orang NU, bro, yang ngurusin. Mbah Mudin, Mbah Kaum itu orang NU semua. Maka saya bilang, polisi itu penting. Mbah Mudinnya NU gak kalah penting. Polisi mati yang bungkus Mbah Mudin. Mbah Mudin mati, bungkus sendiri, bro. Sampai segitunya itu loh. Oke, tapi yang menarik gini loh. Pertama, ini adalah kata-katanya Pak Tamrin pada saat yang disampaikan tahun 2012. Menariknya Pak Tamrin ini bukan yang pernah disiram ya. Padahal Pak Tamrin juga pernah disiram sama orang FPI, si Munarman kan. Iya. Tapi Pak Tamrin masih memuji FPI, kan keren Pak Tamrinnya. Wah, Tamrinnya bagus, bro. Oke, Gus, gini Gus. Tapi gini, ini ya pertama karena ini temen gue juga gitu ya. Dasar kesalahannya di mana ketika yang diomongin adalah dari orang lain lalu diucapkan kembali gitu. Kalau soal itu tapi lu nonton 1 jamnya dan lu juga ya sih. Iya, itulah artinya kemudian seolah-olah si Panji ini menjadi provokatif terhadap kawan-kawan Nahdlatul Ulama. Menurut saya ya. Katakanlah sekarang begini, orang ceramah, saya mengutip kalimatnya Bung Karno. Kayaknya boleh-boleh saja. Saya mengutip kalimatnya Deddy Corbuzier soal pendidikan. Bahwa guru itu nggak lebih pintar daripada murid, umpamanya. Kan sah-sah saja.
Tapi kemudian konteksnya ini yang nggak pas. Konteksnya ini waktunya nggak pas. Ini lagi ayam-ayam begini kan nggak ada apa-apa antara NU dan FPI. Fine-fine saja karena FPI juga sudah nggak ada kan. Tahu-tahu kok diperbandingkan dengan cara yang sangat menyakitkan menurut saya. Kiai-kiai NU nggak perlu bro membantu orang harus ditunjukkan. Karena kita belajar ruhul ikhlas. Bagaimana kemudian kita diajarkan untuk ridho, untuk rela, untuk ikhlas, murni niat kita kepada Allah. Tidak perlu kemudian. Sekarang begini, kalau ada musibah yang hadir teman-teman ini, loh. Nah, itu Momen pertanyaan begitu. bagus, itu pertanyaan Iya bagus. kan? Karena kan di podcast tersebut itu kan dikatakan bahwa menghentikan atau membubarkan FPI itu gampang. Itu caranya, kalau gua nggak salah ya, caranya adalah dengan menggantikan fungsinya ketika misalnya ada musibah, ada apa. Ini Martapura banjir. Kamu juga lihat di IG storyku kita penggalang dana untuk sana. Banser turun, Muslimat turun. Dan kalau ngomong NU bro, PBNU, itu ada banyak underbow di bawah dan semuanya turun. Tidak hanya Nahdlatul Ulama melalui PWNU, PCNU, sampai MWC. Tapi kita punya underbow apa? Punya Muslimat, ibu-ibu, punya Fatayat yang lebih muda. Saya sering tanya, apa bedanya Fatayat dengan Muslimat? Bedanya satu. Kalau Fatayat baunya parfum, Muslimat balsem. Karena tua-tua kan. Iya, bener. Encok. Ada Ansor, ada Banser, semuanya turun. Tapi selama ini kemudian memang kita nggak perlu dipublish. Saya mencatat begini bro, orang yang bantu musibah itu ada macam-macam karakternya. Ada yang kerja, nggak pasang bendera. Ada yang pasang bendera tapi nggak kerja. Lah, ada juga yang pasang bendera dan juga bekerja. Gitu. Jadi artinya menurut saya ini perbandingannya nggak layak lah itu. Ini ada kata-kata dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Pak Habib Muanas Alaidit. Apa dia bilang? Menasihati komedian Panji Pragiwaksono untuk tidak sembarangan memberikan komentar tentang apa yang dia tidak pahami katanya. Jadilah komedian yang baik, jangan komentarin dan menghukumi sesuatu yang Anda tidak ketahui. Saya malah merasa begini, Panji itu stand up di tempat yang salah. Stand up di tempat yang salah. salah. Ngelucu di waktu dan tempat yang salah. Me do my two-step.
me do my two-step.